Nama aku lagi, Lia. Karena Pixie sedang berlibur, untuk sementara, aku yang gantiin dulu ya. Ini untuk Taurus, Sun, Moon, Rising and Venus. Siapa yang akan mengisi hari-harimu di tahun depan? Jangan lupa, bisa jadi juga orang itu sudah mengisi hari-harimu saat ini dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Dan ditambah dengan orang lain atau orang baru yang akan hadir nanti. Jangan terkecoh ya, temanya adalah yang mengisi harimu di tahun depan. Bukan yang akan datang mengisi harimu di tahun depan. Jadi, bisa saja orang itu sudah ada saat ini juga dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Lagi pula, gak mungkin kan kamu membuang orang yang lama dan menggantinya dengan yang baru setiap tahun. Dan ini, bukan dalam hal cinta saja. Bahkan mungkin, orang dengan karakter dan sifat yang mirip atau sama lagi, yang akan mengisi hari-harimu. Kali ini, aku hanya akan menggunakan court cards dan major arcana. Perlu diingat, ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok, bisa tidak. Ambil yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan, bila tidak cocok, jangan dipaksakan, mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Ambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja king seorang perempuan, dan queen seorang laki-laki. Pembacaan ini bisa jadi gabungan dari sifat satu orang saja, atau bisa juga, akan ada beberapa orang, dengan sifat-sifat tersebut. Dan bisa juga, kamu mempunyai kesamaan sifat dengan orang-orang ini. Jadi seperti saling bercermin. The Moon. Tangguh, menawan, intuitif, tapi bukanlah orang yang bisa selalu dipercaya. Yang punya banyak rahasia. Jangan tertipu dengan penampilannya yang punya senyum yang jujur, punya kualitas seperti orang yang sangat baik. Tapi mereka juga suka menyendiri. Karena, jauh di lubuk hatinya, dia penyendiri, sangat sensitif, dan mudah tersinggung. Mungkin kamu akan berpikir bahwa dia memiliki perubahan suasana hati yang aneh. Atau mungkin saja dia memasang wajah bahagia untuk menghibur Anda, padahal sebenarnya dia adalah seorang yang pemalu. Jika suatu saat dia menghilang untuk waktu yang lama, jangan salahkan dia. Karena dia membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain. Karena kadang merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan kesendiriannya. Knight of Wands. Dia tidak sensitif, cenderung egois dan memikirkan diri dan kepentingannya sendiri. Ini karena dia selalu saja datang dan pergi sesuka hatinya dalam sebuah hubungan. Ketika dia sedang kangen dan butuh kamu, bisa saja dia menghubungimu sehari 3 kali. Tapi, keesokan harinya, bisa saja dia seperti menghilang di telan bumi begitu saja. Tanpa kabar, seperti melupakanmu begitu saja. Dan ini bisa berlangsung lama. Menghilang begitu saja. Dan ketika dia butuh lagi, maka dia akan kembali lagi. Ini bukan berarti dia tidak bisa berkomitmen. Hanya saja, kebanyakan orang tidak akan tahan dengan kelakuannya yang seperti itu dan sangat meresahkan dalam sebuah hubungan. Queen of Cups. Dia adalah orang yang sabar, penyayang, banyak pengetahuan, berwawasan luas, yang bisa jadi bahu untuk bersandar bagi siapapun yang membutuhkan. Seorang teman curhat yang baik, tapi dia agak tertutup ketika itu mengenai dirinya. Dia adalah orang yang sangat hangat dan penuh kasih sayang, yang memiliki cinta mendalam pada keluarga, teman, komunitas, dan kemanusiaan secara keseluruhan. Sangat pengertian dan tanpa syarat. Dia juga romantis, yang punya pandangan positif tentang kehidupan dan bisa membuat suasana misteri di sekitar dirinya. Menggambarkan seorang wanita yang secara alami spiritual, psikis dan magnetis. Dia juga kuat, meskipun agak keras kepala dan mandiri. Dia bersemangat, bangga dan berkemauan keras.
Dia juga seseorang yang bisa menangani dan menghadapi hubungan yang rumit. Queen of Swords. Seseorang yang saklek, yang berbicara apa adanya, yang ingin tahu semua detail tentang suatu hal yang ingin diketahuinya. Yang sangat mengintimidasi dan tajam dalam berbicara. Kadang dia sering melukai perasaan orang lain dengan kata-katanya. Tapi, sebenarnya dia adalah orang yang penyayang juga. Meski penampilan dan kata-katanya kadang tidak menunjukkan hal itu. Dia juga bisa memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak disukainya kapan saja dia mau. Judgment. Orang ini memiliki sifat menghakimi. Dia adalah seseorang yang telah mengalami transformasi besar. Dia memiliki kebijaksanaan yang baru ditemukan dan memiliki nasihat yang tepat. Dia juga bisa menginspirasi kamu untuk bertindak. Kadang dia bisa dikategorikan sebagai orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Kadang dia mungkin menarik perhatian kamu, karena bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia bisa menginspirasi orang lain dalam caranya mengatasi kesulitan. Dia punya tujuan yang kuat, tegas dan bertujuan untuk tetap setia pada nilai dan keyakinannya. Dia juga suka melakukan aktivitas membantu orang lain dalam perjalanan mereka untuk mengatasi apa yang mereka hadapi sendiri, seperti kecanduan atau hal lainnya, karena sebagian dari mereka sudah pernah mengalami hal tersebut. The Chariot, orang yang to the point. Percaya diri, tegas dan menginspirasi. Dia tahu apa yang dia mau dalam hidup dan berusaha menggapainya. Dia juga setia. Dia juga tahu kemampuannya. Dia juga bisa diandalkan untuk memimpinmu melalui masa-masa sulit. Dia juga banyak menarik perhatian. Dia juga kadang bisa ceroboh. Dan bukan seseorang yang bisa tinggal dalam waktu yang lama. Kadang dia hanya melintas saja dalam hidupmu dan bukan untuk tinggal. Karena sulit baginya untuk tinggal dan menetap. Hanya itu yang bisa aku sampaikan saat ini. Tolong like, share, subscribe and thanks for watching.